Oke, kita mulai ya. Pernah sadar nggak sih kalau setiap hari di sekeliling kita tuh terjadi banyak banget transformasi yang luar biasa. Mulai dari makanan yang kita masak sampai udara yang kita hirup. Semuanya itu sebetulnya bagian dari dunia reaksi kimia yang super keren. Coba dilihat dua aktivitas ini, cuci tangan pakai sabun atau masak beras jadi nasi. Kelihatannya beda banget kan? Tapi percaya nggak, keduanya itu punya satu rahasia yang sama. Jadi, apa dong benang merahnya? Jawabannya adalah reaksi kimia. Yap, proses-proses yang kelihatannya simpel ini sebetulnya adalah proses yang dahsyat, yang terus-terusan terjadi dan mengubah zat di sekitar kita secara fundamental. Biar gampang ngertinya, coba kita bayangin reaksi kimia itu kayak sebuah resep masakan. Kamu mulai dengan beberapa bahan, kamu campur-campur, dan jadilah sesuatu yang sama sekali baru. Intinya sih simple banget. Kita punya yang namanya pereaksi, ini bahan-bahan awalnya, dan setelah reaksinya terjadi, mereka berubah jadi produk, alias zat yang baru. Oke, definisi formalnya begini. Reaksi kimia itu adalah proses transformasi zat. Ikatan kimia yang lama di antara atom-atom itu putus, terus terbentuklah ikatan yang baru. Coba bayangin, besi yang berkarat atau gula yang difermentasi jadi tape, itu semua adalah reaksi kimia yang menciptakan zat dengan sifat yang benar-benar beda dari awalnya. Terus gimana cara kita tahu kalau sebuah reaksi kimia itu lagi terjadi? Gampang, anggap aja kita ini detektif kimia. Nah, ada 4 petunjuk utama nih yang bisa kita cari. Petunjuk pertama, dan ini yang paling gampang dilihat, adalah perubahan warna. Kayak pisang ini nih. Dari hijau jadi kuning pas matang, terus jadi coklat pas mulai busuk. Setiap perubahan warna itu nandain ada reaksi kimia yang lagi bekerja di dalamnya. Petunjuk kedua, terbentuknya endapan. Pernah lihat nggak? Pas dua cairan bening dicampur, tiba-tiba muncul zat padat. Kayak gumpalan kuning pelumbum kromat di sini. Nah, itu tanda pasti ada reaksi. Zat padat baru yang muncul, itu kita sebut endapan. Petunjuk ketiga, munculnya gas. Contoh paling gampangnya ya tablet Everfreshen ini. Pas kita cemplungin ke air, langsung deh. Ces, keluar gelembung-gelembung. Gelembung itu sebetulnya gas karbon dioksida, produk baru dari reaksi yang terjadi. Dan petunjuk terakhir kita, perubahan suhu. Ada beberapa reaksi yang melepaskan energi, jadi lingkungannya terasa panas, kayak reaksi dahsyat yang kita lihat ini. Tapi ada juga yang malah menyerap energi, bikin sekitarnya jadi dingin. Jadi, kalau kamu ngerasain ada perubahan panas, kemungkinan besar ada reaksi kimia yang lagi berlangsung di situ. Nah, ternyata nggak semua reaksi itu sama loh. Zat-zat itu bisa berinteraksi dengan cara yang beda-beda. Kita sebut aja kayak punya gerakan tarian yang berbeda-beda. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Tarian yang paling kita kenal itu pembakaran. Tiap kali kamu nyalain lilin, pakai kompor gas, atau lihat api unggun, kamu itu lagi nonton reaksi pembakaran, sebuah reaksi cepat dengan oksigen yang melepas energi dalam bentuk panas dan cahaya. Tapi yang menarik soal pembakaran, ini ada 2 jenis. Kalau oksigennya cukup, terjadilah pembakaran sempurna. Ini efisien, apinya biru, dan produknya cuma karbon dioksida dan air. Tapi, kalau oksigennya kurang, yang terjadi malah pembakaran tidak sempurna. Hasilnya, api kuning yang kotor, jelaga, dan gas berbahaya. Asap hitam dari knalpot ini, nah, ini contoh nyata dari pembakaran tidak sempurna. Selain kotor, reaksi ini menghasilkan karbon monoksida, atau CO, gas yang nggak berwarna, nggak berbau, tapi bahaya banget. Gas ini dijuluki pembunuh senyap karena kemampuannya mengikat darah kita jauh lebih kuat daripada oksigen. Ngeri kan? Selain pembakaran, ada tarian-tarian kimia lainnya. Ada sintesis, ini kayak 2 penari yang gabung jadi satu. Ada dekomposisi, kebalikannya, di mana satu pasangan pisah. Terus ada juga penggantian tunggal dan ganda, di mana para penari ini saling tukar pasangan di lantai dansa. Nah, kita lihat contoh nyatanya ya, dari reaksi penggantian ganda. Pernah lihat proses penjernihan air keruh? Biasanya kan pakai tawas. Nah, saat tawas dicampurkan, tawas sama kotoran di air itu bakal tukar pasangan. Hasilnya, terbentuk endapan padat, namanya flow, yang tugasnya nangkepin lumpur dan partikel-partikel kotor lainnya. Partikel kotor ini jadi berat, tenggelam ke dasar, dan voila, air di atasnya jadi jernih. Keren kan caranya? Jadi intinya begini, ngerti soal reaksi kimia itu bukan cuma buat lulus ujian loh. Pengetahuan ini justru ngasih kita kekuatan buat mecahin beberapa masalah terbesar di dunia kita. Dengan menguasai reaksi kimia, kita bisa merancang solusi-solusi yang nyata.
Kita bisa bikin plastik yang nggak mencemari lingkungan, bahan bakar yang nggak berasap, mengubah sampah jadi kompos yang subur, bahkan memanfaatkan proses alami seperti fotosintesis buat mendinginkan planet kita. Pada akhirnya, semuanya ini mengerucut ke satu ide yang kuat. Pemahaman ini adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih baik, yang lebih berkelanjutan. Ini tentang mengubah masalah jadi solusi, satu reaksi kimia pada satu waktu. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Lain kali kamu masak, bersih-bersih, atau bahkan cuma bernafas, coba deh pikirin tentang proses kimia yang lagi terjadi. Gimana pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap hari ternyata bisa berkontribusi pada perubahan besar di planet kita.